Saya adalah salah satu pengagum Gus Dur. Kalau ditanya, sejak kapan saya mengagumi Gus Dur? Saya tidak ingat tanggal, bulan, dan tahun saya mulai mengagumi Gus Dur. Pokoknya, saya suka Gus Dur yang dinilai oleh orang lain sering nyeleneh. Demikian pula jika ditanya, apakah saya pernah membaca buku tentang Gus Dur? Tidak juga. Saya belum pernah membaca buku tentang Gus Dur. Namun melihat dan mendengar ceramah atau dialog Gus Dur melalui TV maupun YouTube sudah berulang kali. Cerita tentang Gus Dur kebanyakan saya dengar melalui YouTube yang dikisahkan oleh para sahabatnya, seperti Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus, Kiai Haji Said Agil Siraj, Kiai Haji Hasyim Muzadi, Mahfud MD, Hovifah Indar Parawansa, Romo Beni, dan masih banyak lagi nama-nama yang memiliki kedekatan dengan Gus Dur. Mendengar cerita tentang Gus Dur yang diceritakan oleh para sahabatnya, kadang saya tersenyum sendiri. Saya mengatakan dalam hati, betapa luar biasanya Gus Dur. Kekaguman saya terhadap Gus Dur bukan karena pikirannya, tapi kedalaman ilmunya. Apa yang disampaikan Gus Dur tidak dimampui oleh akal pikiran manusia. Makanya Gus Dur sering disebut gila. Hanya orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu yang sama bisa memahami Gus Dur. Dulu saya pernah mendengar pernyataan Habib Rizik Syihab di TV One yang menyebut Gus Dur buta. Sebagai pengagum Gus Dur, saya sempat marah. Namun akhirnya, saya hanya bisa istighfar. Astagfirullah. Baru-baru ini saya mendengar Ustadz Maher mengunggah ciutannya via akun Twitternya menyebut, yang udah mati dan jadi bangkai itu Gus Dur. Kiai buta yang pernah mengatakan Al-Quran itu kitab porno. Lagi-lagi saya hanya bisa mengucapkan Astagfirullah. Tadinya saya ingin ikut marah kepada orang-orang yang menghina Gus Dur tersebut, tapi tidak jadi. Bukannya saya takut sama mereka, para penghina Gus Dur. Bukan. Namun saya teringat kata-kata Gus Dur. Gitu aja kok repot. Semua dianggap Gus Dur enteng. Tidak perlu ditanggapi serius. Kini Gus Dur telah tiada, pergi untuk selamanya. Namun Gus Dur meninggalkan banyak kenangan yang tiada habisnya jika diceritakan. Meski Gus Dur telah menghadap Ilahi, ia masih memberi manfaat bagi banyak orang. Makam Gus Dur hingga saat ini banyak didatangi oleh para peziarah dari berbagai pelosok negeri. Tidak diketahui asal-usul agamanya, etnisnya, sukunya, dan lain sebagainya. Makam Gus Dur tidak pernah sepi oleh para peziarah, seperti makam para waliullah. Bayangkan, berapa banyak orang-orang yang kejatuhan berkah akibat para peziarah yang datang ke makam Gus Dur? Jawabannya tentu banyak. Mulai dari agen perjalanan, perusahaan transportasi, restoran, pedagang kaki lima, dan tukang parkir. Belum lagi pendapatan kotak amal
yang diperoleh dari para peziarah yang datang di makam Gus Dur. Jumlahnya ratusan juta yang terkumpul tiap bulannya. Itu pun tidak digunakan untuk keperluan pondok pesantren Tebu Ireng. Walaupun Gus Dur telah wafat, masih bermanfaat bagi orang banyak, apalagi semasa hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Ini menjadi renungan bagi orang-orang yang kerjanya hanya mencela dan menghina Gus Dur. Umar bin Khattab berkata, orang yang suka menghina orang lain, dia akan dihina.